Haleluya, haleluya. Selamat pagi, shalom semuanya. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Hari Minggu ini kita akan membahas tema Natal karena besok Selasa dan Rabu kita akan Natalan di tempat ini. Dan saya akan membuka khotbah saya dengan sebuah pantun. Ya. Nanti kalau saya pantun, Anda ngomong cakep gitu ya, ben aku semangat. Setuju? Ya. Nih, saya bacakan pantun saya. Ngikut bintang, nemu gubuk. Iya. Di sana lahir sang juru selamat. Dalam hening malam yang syahdu, Yesus lahir membawa selamat. Iya. Ini bikinan tadi pagi loh. Mau berangkat gereja kok Tuhan kasih ide ini. Nah, hari ini saudara tema yang saya akan soroti adalah nemu bintang, ngikut bintang. Nemunya apa? Gubuk. Ini berbicara tentang ekspektasi di dalam kehidupan kita sebagai orang beriman yang kalau kita renungkan tuh kadang-kadang gak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Banyak orang Kristen ikut Yesus dengan harapan keluarga saya dipulihkan. Saya diberkati lebih dari yang sebelumnya. Ada orang yang ikut Yesus, ekspektasinya sakitku sembuh, anakku yang nakal bertobat. Ada orang yang ikut Yesus setia melayani Tuhan dengan harapan janji-janji Tuhan, berkat finansial datang melimpah di dalam kehidupan saya. Sehingga saya nggak perlu kekurangan lagi. Saya bisa mendapatkan financial freedom ketika saya mengikut Yesus. Akan tetapi saudara, seiring dengan berjalannya waktu kita ikut Yesus, melayani Tuhan tahun demi tahun, banyak orang yang mengatakan kok ternyata gak seperti yang diharapkan ya ikut Yesus itu. Masalah tetap datang, silih berganti. Kok kita nih bertanya sama Tuhan, Tuhan, mestinya orang Kristen itu ya kebal tuh terhadap masalah. Kok kami juga sama-sama ngadepi masalah seperti orang dunia. Orang dunia sakit, kami juga bisa sakit. Orang dunia ditipu orang Kristen bisa nggak ditipu orang? Bisa juga. Ya, kan kita harapannya orang lain kehujanan, kebanjiran, kita mah orang Kristen bebas dari itu semua. Tapi kok nyatanya ya sama saja. Dan banyak orang, saudara, akhirnya menjadi kecewa kepada Tuhan ketika harapannya di dalam mengiring Yesus tidak sesuai dengan keinginan dia. Nah, khotbahku hari ini saudara saya ambil dari ayat yang klasik sekali tentang Natal yang saya yakin Anda sudah hafal betul ceritanya di dalam Matius 2 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12. Di mana ada 3 orang Majus selama kurang lebih 2 tahun mengikuti bintang timur ke Bethlehem. Jadi saudara, saya tidak akan mengajak kita membaca ayat-ayat ini karena Anda bisa baca di rumah. Tapi saya akan highlight bagian-bagian yang penting supaya saudara lebih memahami background atau latar belakang kisah klasik Natal yang memberkati dunia ini. Siap terima firman Tuhan, amin? Nah ya, menurut tradisi saudara, ada 3 raja atau bangsawan atau ahli astronomi. Katakan astronomi. Ya, bukan astrologi. Astrologi itu adalah ilmu zodiak. Cancer, Pisces, ya dan lain sebagainya. Kalau astronomi adalah orang-orang yang pinter membaca rasi-rasi bintang, membaca pergerakan planet-planet, membaca orbit-orbit
ini menuju kemana dan lain sebagainya, karena memang mereka ini mempelajari dunia perbintangan. Ya. Nah, menurut tradisi, saudara, itu ada 3 raja atau bangsawan yang berasal dari Media. Nah, bangsa Media ini kemudian ditaklukkan oleh Persia, yang sekarang kalau Anda bertanya, Pak, ini Madai Persia, itu di dalam peta modern itu lokasi di mana? Saya jawab, lokasinya di Iran. Di mana, saudara? Iran. Ini kalau Anda lihat map modern, ya, dan mereka ini berasal dari timur. Nah, kenapa 3? Memang Alkitab itu tidak langsung menyebutkan ada 3 orang Majus, tapi kemungkinan 3 itu muncul dari persembahan yang mereka berikan, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Ya, jadi asumsinya 3 orang, tapi bisa lebih juga. Tapi menurut tradisi, nama ketiga raja dari timur ini adalah Gaspar, Melkior, dan Baltazar. Sampai di sini yang jelas katakan oke? Oke? Jelas ya, mudeng ya. Nah, apa arti rohani dari orang-orang Majus yang datang mencari Tuhan Yesus? Artinya adalah mereka ini adalah bangsa-bangsa non-Yahudi yang dikatakan kafir, Gentiles, yang tidak seharusnya memperoleh anugerah Tuhan. Karena pada waktu itu bangsa Israel itu eksklusif merasa bangsa pilihan Tuhan, ya kami ini. Yang diselamatkan oleh Allah, ya kami ini. Makanya mereka sangat sombong, arogan, dan berkata bangsa yang lain itu kafir semua. Tuhan gak mau selamatkan mereka. Jadi keselamatan itu eksklusif milik kami. Dan saudara, Anda perlu catat juga, peristiwa ini terjadi setelah 400 tahun masa silence, di mana Tuhan berhenti berfirman. Terakhir di kitab Maleaki, perjanjian lama, kalau Anda buka Alkitabmu, yang buku itu ada lembaran putih. Masih ingat saudara ya? Ada lembaran putih. Nah, lembaran putih itu nilainya itu 400 tahun. Di mana Allah berhenti berfirman, karena Allah jengkel banget melihat kelakuan orang Israel yang kagak mau bertobat-bertobat. Perjanjian baru dimulai dari Matius. Nah, New Testament ini saudara, Tuhan memperluas jangkauan keselamatannya sehingga enggak eksklusif hanya untuk orang Israel saja, tapi keselamatan diberikan kepada seluruh bangsa secara global, sehingga kita orang Indonesia pun pada akhirnya terima keselamatan. Jadi ini arti rohani orang Majus apa? Mereka ini adalah orang-orang kafir, orang-orang non-Israel yang menerima keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus. Sampai di sini yang ngerti katakan amin? Oke ya, pelan-pelan sejauh. Nah, trip goal, tujuan pergi mereka ini ngapain? Sampai mereka ini susah payah, packing, mempersiapkan segala sesuatu, buang duit, buang waktu, buang tenaga. Tujuannya ngapain? Ngikutin bintang ataukah hanya just for fun atau orang digawean wis lu ngobalah. Jalan-jalan, halan-halan, healing-healing. Tidak, saudara. Tujuan mereka mengikuti bintang timur itu adalah untuk mencari raja yang baru lahir. Jadi saudara, orang-orang ini yang jago astronomi ini melihat ada satu bintang yang istimewa, yang aneh sekali, yang bersinar jauh lebih terang daripada bintang-bintang sewajarnya. Dan kemudian ketika mereka menyelidiki bintang itu, mereka juga mendengar satu nubuatan dari Mika bahwa sang juru selamat, raja di atas segala raja akan lahir atas petunjuk bintang tersebut. Makanya sudah serang ngerti, mereka itu ngikuti bintang bukannya random, ya, gak ono gawean. Wes ngapain kita sudah kaya, wes kita ikut-ikut bintang lah. Enggak, karena mereka itu mendengar nubuat.
akan lahir seorang raja yang jadi berkat bagi dunia, yang akan ditunjukkan oleh bintang tersebut. Makanya mereka mengadakan trip yang panjang sekali. Kenapa saya bilang panjang? Ini long trip. Karena mereka meninggalkan rumah mereka sampai ke Bethlehem, tempatnya Tuhan Yesus. Itu mereka harus menempuh jarak kurang lebih 1.600 sampai 4.000 kilometer. Tergantung rute. Jadi kalau Anda memperhatikan ya, jangan seperti kita setting GPS zaman sekarang dari titik A ke titik B, jaraknya berapa. Zaman dulu kagak seperti itu, saudara. Ya, rutenya itu tergantung bintang itu mimpinnya jalannya di atas gunung kah? Kalau di atas gunung berarti ini orang-orang Majus harus mendaki gunung terus. Ya, dan tergantung cuaca. Apakah hari itu cuacanya cerah sehingga kelihatan si bintang itu, atau mendung atau hujan sehingga bintang tidak kelihatan. Makanya saudara, ini rutenya itu bisa bervariasi ya, antara 1.600 sampai 4.000 km tergantung rutenya. Sebagai perbandingan saudara, jarak dari Jakarta ke Denpasar itu 1.178 kilometer. Jadi Anda kira-kira jauhnya seperti apa Anda sudah bisa mulai mengerti. Lalu saudara, ini butuh waktu kurang lebih 2 tahun. Kalau Anda baca Alkitab rasanya cepat ya, itu mereka berangkat dari rumah kemudian ketemu Yesus. Kenapa? Di pasal yang sama berjumpa dengan Yesus. Namun saudara, ini lama. Karena apa? Saya mau tanya, bintang munculnya siang hari atau malam hari? Halo? Siang apa malam? Malam. Artinya mereka harus nunggu malam baru jalan malam. Ya kan? Harus nunggu malam dulu baru bintangnya kelihatan. Ayo guys, kita jalan. Ikutin bintang. Dan bintang ini saudara adalah bintang yang istimewa. Ada orang mengatakan ini komet atau apa segala macam. Tapi ini bintang yang miraculous. Makanya seringkali dalam tema-tema Natal adalah disebut Miracles of Christmas. Memang bintang ini aneh. Kenapa? Seperti perjanjian lama, Tuhan itu membimbing umatnya dengan tiang awan dan tiang api. Maka pada waktu itu Tuhan membimbing 3 orang kafir Majus ini dengan bintang timur untuk sampai ke tempat di mana Yesus berada. Durasi mereka ini pergi, time to destination, kurang lebih 2 tahun lamanya. Nah, saudara, jadi kita lihat effort mereka, usaha mereka untuk mencari sang raja itu udah gede banget. Dan mereka ini punya ekspektasi ya, sang raja yang lahir itu mestinya nanti lahirnya itu kita ketemu di istana atau di rumah bangsawan mana yang proper lah. Venue-nya, tempatnya, istananya megah, sambutannya juga hebat. Dan kalau kita orang biasa berpikir, ya semoga nanti kita dapat manfaat ya dari trip menyambut raja yang baru. Nanti semoga kita dapat kedudukan, ya keuntungan. Wah kan asik. Lawang kita udah pengorbanan waktu, tenaga, uang. Dalam trip perjalanan malam rawan dirampok. Bahaya dicelakai Raja Herodes. Kan ya mesti pengorbanan kami harus sepadan dengan hasilnya. Kan secara normal cara berpikir manusia kan begitu saudara. Nah tapi kita akan lihat bagaimana Tuhan membawa mereka. Matius 2 ayat 9 sampai 10 dikatakan di sini. Dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka. Sehingga berdiri di atas tempat. Katakan tempat. Belum semuanya, tempat. Ini location. Titik koordinat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, responnya apa? Sangat bersukacitalah mereka. Maka ayat 11. Masuklah orang-orang Majus itu ke dalam apa? Loh, baca yang keras. Di dalam apa?
Rumah apa kandang? Ayo. Kandang apa rumah? Menurut Anda, saudara, pada waktu itu, apakah orang Majus dengan para gembala timeline-nya datangnya barengan? Siapa yang mereka itu barengan, makanya Pak itu di hiasan-hiasan Natal itu kan mesti toh ada orang Majusnya, ya ada gembalanya, boneka-bonekanya jadiin satu. Siapa yang grup pertama, mereka tuh barengan Pak datangnya. Angkat tangan. Ya. Atau yang kedua, mereka ini berlainan waktunya datangnya. Ya gak angkat tangan apa jawabmu? Bapak ngomong apa, kita mah amin lah. Ya, gampang. Nah saya jawab ya, timeline kedatangan mereka itu berbeda. Apa? Lain, saudara. Ini loh. Maka masuklah mereka ke dalam rumah. Ya, itu ya, catat bukan kandang. Jadi gembala itu waktu Yesus lahir langsung itu ceprot datang ya. Mereka nyembelihnya di kandang. Tapi Majus itu ya di dalam rumah dan melihat anak itu dalam bahasa Yunani-nya paidion, child. Tidak dikatakan that baby, bayi itu, tidak. Anak itu artinya sudah sekitar umur 2 tahunan. Bersama Maria ibunya lalu sujud menyembah dia. Nah hari ini saudara kita akan lihat 3 pelajaran iman dari orang Majus ini yang penting untuk kita aplikasikan. Seperti kita menyambut Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita yang luar biasa di hari Natal ini. Pelajaran yang pertama saudara, orang Majus berjumpa Yesus secara pribadi bukan di venue tempat yang mewah, istana yang megah, penuh dengan dayang-dayang dan kemewahan. Tapi justru di dalam sebuah gubuk yang sederhana. Coba baca Matius 2 ayat 9. Baca keras, 2, 3. Dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka, sehingga berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Kalau saya bayangkan saudara, ini bintangnya itu saudara, itu bukan berhenti di area. Coba saudara, kalau di area Jalan Magelang sini dekat BCA, wow itu ada bintang di atas. Tapi kenapa orang Farisi, orang Majus itu sampai ngerti itu rumahnya? Karena bintang itu saya yakin ini hinggap di atas atap rumah yang spesifik itu. Makanya enggak nyenggol ke tetangganya yang lain. Tapi ini loh rumah di mana Tuhan memimpin mereka. Nah saya akan ajak kita untuk melihat apa sih arti dari bintang timur itu. Ya supaya Anda ngerti latar belakang Christmas ini dengan baik. Menurut pandangan astronomis ini adalah komet. Mungkin ya, komet atau pergerakan bintang yang unik dan supranatural. Karena kalau komet itu kan biasanya itu beberapa waktu kemudian selesai. Tapi ini bintang bisa sampai nuntun mereka tuh 2 tahun. Ini kan aneh saudara. Aneh sekali. Makanya saudara, miracle of Christmas. Allah yang membuat bintang ini spesial dan Allah yang membuat bintang ini bersinar sangat terang. Khusus untuk membimbing orang-orang Majus ketemu Sang Juru Selamat. Kenapa? Karena bintang itu berhenti di tempat Yesus berada. Ini istimewa bintangnya, enggak semua bintang kayak begini. Lalu pandangan teologis tentang bintang timur. Ini adalah tanda ilahi dari Tuhan untuk memimpin orang Majus kepada lokasi di mana Yesus berada. Ini kalau zaman sekarang Allah tuh Sherlock. Di sini loh lokasinya bayi yang lahir itu dan kemudian tinggal di sini bersama dengan ibunya udah kurang lebih 2 tahun ini loh. Tak ajak ke tempat itu. Dan ini seperti yang saya katakan bahwa Tuhan seringkali memakai
hal-hal yang alamiah untuk menuntun umatnya seperti tiang awan dan tiang api itu. Nah, makna bintang bagi orang Majus ini adalah tanda khusus kelahiran sang raja bagi seluruh bangsa, bukan eksklusif hanya untuk menyelamatkan orang Israel saja. Hebatnya orang-orang Majus ini, mereka melihat tanda itu, mereka mengimani dan mereka berkorban untuk menempuh jarak yang jauh untuk menyembah sang raja yang lahir. Tepuk tangan sudah buat iman yang luar biasa ini. Meskipun ini saudara, ekspektasinya tidak sesuai dengan harapan mereka. Karena nyatanya bintang itu memimpin mereka ke sebuah rumah rakyat yang sederhana alias gubuk. Namun respon mereka itu tetap bersukacita karena mereka sujud menyembah Yesus dan memberikan persembahan yang terbaik. Saudara, aplikasinya begini loh saudara. Ketika bintang timur menuntun saudara kepada gubuk kehidupan yang jelek, dan Anda kecewa, aku pelayanan, aku sudah ikut Yesus tuh, kenapa aku hadapi masalah kayak begini ya? Kok sakitku belum sembuh ya? Kenapa timku yang solid itu tiba-tiba pecah ya? Kenapa ya? Aku ngalami problem, persoalan yang seperti ini gak selesai-selesai ya. Dan rasanya kita ini ditempatkan Tuhan di gubuk yang jelek, di gubuk yang buruk. Padahal kita seolah-olah sudah berkata, Tuhan aku udah setia loh sama kamu. Nah, ketahuilah saudara, ketika bintang kehidupan itu menuntun engkau ke masa-masa yang sulit dalam hidup, ingat, Tuhan itu sebetulnya sedang mengerjakan 3 hal ini. Yang pertama, Dia mengkoreksi hidupmu. Dia mengkoreksi, gitu, selama ini lu terlalu sombong. Selama ini kamu ini terlalu meremehkan persoalan. Selama ini kamu ini gak benar dengan karaktermu, ya. Dan ketika kita ini gagal, ketika kita ini nabrak sesuatu, ketika kita ini hancur, disitulah banyak orang baru ingat sama Tuhan. Kalau lagi sehat, kalau lagi kaya, ora butuh Yesus, gak butuh Tuhan. Ngapa? Aku jago, aku hebat, kenalanku akeh kok. Gitu. Tapi ketika seseorang itu dalam masalah, baru ingat Tuhan. Nah, disitulah Tuhan mengkoreksi kehidupan kita. Yang kedua, saudara, Dia memberikan instruksi, perintah, apa yang harus dilakukan. Tuhan menyatakan dirinya dengan cara-cara yang baru, supaya kita ini menyelaraskan hidup kita ini dengan kehendak Allah. Ini namanya aligning yourself to God's will. Bahasa sekarang synchronizing ya, your life to God's will, menyelaraskan. Jangan sampai ya Tuhan itu maunya gini, kita ini larinya ke sana. Ketika ada masalah, ada gangguan dalam hidup kita, aduh kita menjerit. Disitulah banyak orang yang baru peka mendengar suara Tuhan. Yang ketiga, ketika masalah yang jelek, hal-hal yang gak menyenangkan terjadi dalam hidup, ketahuilah bahwa Tuhan sesungguhnya sedang memproses kita, membentuk kita menjadi alatnya yang kudus. Sampai di sini yang ngerti katakan amin. Loh, gak ada suaranya amin? Nah ini saudara. Jadi ya saudara, kalau hidupmu tidak sesuai dengan pengharapan, carilah Tuhan yang memegang kuat kehidupan saudara. Coba baca ayat yang bagus, Ulangan 31 ayat yang ke-8. 1, 2, 3. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Banyak prediksi yang mengatakan tahun 2025 kondisi ekonomi segala macam tambah berat.
Belum lagi kita mikir, waduh ini PPN tambah mahal 12% ya. Bisnis lagi situasi kayak begini. Aduh gimana ya. Saya jadi ingat ya beberapa tahun yang lalu ketika kita mau masuk 2023, 2024. Itu bayangan-bayangan yang sangat mengerikan, yang begitu gelap. Itu menghantui. Prediksi-prediksi itu enggak ada yang baik, saudara. Tapi toh akhirnya kita sudah sampai di penghujung tahun 2024. Betul Pak Salah? Nah, kalau kita noleh ke belakang, apakah kita dengan sombong berkata, itu kan saya hebat, Pak, saya pintar, Pak, saya belajar terus. Enggak, itu semua karena pertolongan Tuhan di dalam hidup. Bahkan di masa-masa yang sulit sekalipun, ketika kita mencari Tuhan, Dia yang meluputkan kita dari bahaya. Amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Jadi ketika harapan tak sesuai kenyataan, jangan berkata, oh Tuhan ngapusi janji Tuhan, wah zong. Apa enggak, saudara? Ingat 3 hal yang Tuhan kerjakan untuk apa? Membuat kita ini menjadi pribadi-pribadi yang seperti Yesus dan layak dipakainya. Lalu pelajaran yang kedua, saudara. Orang Majus ini, saya pikir-pikir, kok bisa ya Roh Kudus itu memberikan ide, jenis persembahan macam apakah yang diberikan untuk Yesus. Kenapa? Karena mereka ini memberi penghormatan dan persembahan yang proper, yang layak bagi Tuhan meskipun lokasinya di gubuk. Baca Matius 2 ayat 11b. 1, 2, 3. Mereka pun yuk membuka tempat apa? Harta dan mempersembahkan apa? Emas, kemenyan, dan mur. Nah sebetulnya gini saudara. Saya renungkan ketika saya persiapan khotbah ini ya. Ketika ekspektasi itu yang begitu tinggi tidak sesuai ya, dengan hasilnya. Loh kok ini kok bintangnya ngirimnya kita kok ke gubuknya sederhana. Saya bisa membayangkan ini 3 Majus ini ngomong, apa dia mulai apa ya? Loh kenapa? Lah ini harusnya kan istana yang megah, raja kok tinggalnya ini jojo salah ya. Apa kita pulang aja ya? Bisa apa enggak? Tuh, bisa apa enggak? Oh bisa, kecewa. Loh kok enggak seperti yang kita bayangkan ya? Namun saudara, Alkitab mencatat mereka dengan sukacita. Happy loh mereka. Justru menyembah Yesus dan memberikan persembahan yang terbaik untuk Raja di atas segala raja. Tahukah Anda saudara, persembahan 3 orang Majus dari timur itu, emas, kemenyan, dan mur, itu menggambarkan pekerjaan Yesus di masa mendatang. Saya pikir sudah kalau Anda renungkan ya, Christmas is ironical. Kenapa? Harusnya orang Israel, harusnya Raja Herodes, yang asli Yahudi itu yang kasih persembahan buat Yesus. Bukan orang kafir, bukan orang yang sama orang Israel dikafir-kafir kayak kok tidak kenal Tuhan. Tapi mereka ini justru mengerti, memperlakukan Yesus sebagai Raja dan mempersembahkan yang benar. Orang Israel malah enggak seperti itu, saudara. Nah kita lihat, persembahan yang pertama adalah emas. Emas ini saudara adalah persembahan logam mulia terbaik untuk seorang raja yang mulia. Emas itu adalah lambang kerajaan dan emas itu adalah lambang kehadiran Allah. Di dalam perjanjian lama Anda masih ingat saudara, emas itu dipakai di bait Allah pertama yang dibangun oleh Salomo. Ya, perkakas-perkakas, bagian-bagian gedungnya itu juga ditempelin emas. Dan juga dipakai untuk menghiasi bait Allah yang kedua yang dibangun oleh Herodes. Jadi emas ini adalah lambang kemuliaan seorang raja. Dengan demikian saudara, orang-orang Majus itu mengatakan, datanglah hai Raja semesta yang luar biasa. Kami memberikan hidup kami untuk menyembah dan memuliakan Engkau. Tepuk tangan dong buat persembahan yang luar biasa ini. Saya mau tanya,
Kira-kira mereka ini jauh-jauh 2 tahun pergi ngasih emas kepada keluarga Yesus berapa gram? Halo? Apa cuma dikai anting sikil hiji? Ya, kemudian kasih anting. Berapa gram kasih nih orang Majus itu? Ya, ketika dilihat, lah 2 gram. Apa begitu? Tidak, saudara. Saya yakin kiloan ngasihnya. Kenapa? Kapasitas mereka ini, raja-raja, bangsawan-bangsawan, yoisin tuh ngasih nih, alah 2 gram, 3 gram, 5 gram, kiloan. Makanya saudara ketika Yesus dan keluarga itu ngungsi, disuruh Tuhan ngungsi ke Mesir, hidupnya dari mana? Jadi itu dari jual emas itu. Untuk operasional sehari-hari. Lalu yang kedua saudara, kemenyan, katakan kemenyan. Ini adalah persembahan yang harum yang diberikan imam ketika imam perjanjian lama masuk ke dalam bait Allah, kemudian memberikan persembahan kepada Tuhan. Nah itu menyan, itu adalah doa-doa yang dinaikkan dan saudara di sini kita melihat bahwa orang-orang Majus itu berkata, Yesus engkau adalah imam besar kami yang menjadi perantara antara manusia berdosa dengan Allah yang kudus. Itu saya mikir, kok orang-orang ini loh yang Tuhan tuh kasih hikmat luar biasa. Malah bukan orang Israel. Orang Israel menolak dia. Kemudian mur, saudara. Mur ini adalah pemberian untuk seseorang yang akan mati. Bayangkan saudara, kalau anakmu baru lahir, ada yang besuk kasih kain kafan. Responmu gimana? Sama orang yang kasih, dia bilang apa? Mbok go kowe wae. Gitu. Ini baru aja lahir, masih kecil. Ini podo wae kamu mujek-mujek iki anakku mati dulu. Saya mau tanya, Maria bisa nggak menolak pemberian itu? Bisa. Loh, kamu bertiga datang jauh-jauh ngasih mur. Mur itu apa sih saudara? Balsem untuk mengawetkan mayat. Caranya ngambil itu dari pohon yang namanya pohon mur, ya. Itu seperti ngambil karet itu, seret, nah itu ditadai. Nah itu kemudian diambil, ini jadi mur untuk balsem mayat supaya mayat itu lebih awet. Kalau Anda membaca di dalam Yohanes 19:39, Nikodemus waktu itu membalsem tubuh Yesus dengan mur sebelum dia dikuburkan pasca matinya di kayu salib. Kelakon tenan, saudara. Jadi ini bukan persembahan yang asal pilih lah. Kita duitnya apa ya? Ayo sih kita bilang, gue bilang. Nggak. Kenapa mereka itu tidak mempersembahkan bahan makanan yang banyak? Kenapa mereka tidak mempersembahkan kambing domba? Kok ya emas, kemenyan, dan mur? Karena itu semua menggambarkan karya Yesus di kemudian hari. Tepuk tangan buat hikmat yang luar biasa yang Tuhan beri. Demikian juga saudara, aplikasinya apa? Ketika bintang timur mempertemukan kita dengan Yesus Kristus, lewat berbagai macam kejadian-kejadian dalam hidup kita, seperti orang Majus, persembahkanlah yang terbaik bagi dia. Kalau Anda mau kasih persembahan terbaik dari Natal, kasihlah segenap hidupmu sebagai persembahan yang suci, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Anda masuk tahun 2025, tanggalkan dosamu. Jangan dipakai lagi dosanya. Itu lagi jatuh di lubang yang sama terus. Begitu lagi, jangan. Persembahkan hidupmu, itu persembahan yang terbaik. Persembahkan persembahan-persembahanmu. Seperti orang Majus memberi dengan ucapan syukur. Tapi jangan dengan iman yang transaksional. Saya kasih sekian, saya dapatnya berapa, cuan berapa. Tidak, saudara. Persembahkan dengan ucapan syukur. Kenapa? Saudara sudah diberkati Tuhan dengan luar biasa. Amin. Nah ini saudara. Lalu persembahkan puji-pujianmu.
ucapan syukur. Pernah enggak Anda bilang, Tuhan terima kasih, aku ini orang brengsek, orang jahat. Kok Tuhan mati di kayu salib buat saya? Kok Yesus engkau mau lahir di kandang sampai mau dibunuh oleh Herodes buat saya? Teman-teman saya aja menolak saya. Lawang keluarga saya menolak saya. Kok engkau maunya menghargai saya? Loh saudara, terima kasihlah sama Tuhan. Persembahkan yang terbaik dalam hidupmu, maka hidupmu juga akan menjadi berkat. Ini namanya bless to bless. Katakan sama-sama, tuh 2, 3. Diberkati untuk apa? Memberkati. Nah, orang Majus ini kenapa bisa memberi? Karena mereka punya. Ya, mereka sudah terima berkat dulu, sehingga mereka mempersiapkan yang terbaik sesuai dengan kapasitas mereka kepada raja yang baru lahir. Nah, cara terbaik untuk kita diberkati adalah menjadi berkat terlebih dahulu. Sampai di sini yang ngerti katakan amin. Nah ini. Lalu yang ketiga saudara. Orang Majus ini menerima anugerah di gubuk yang sederhana. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu atau gubuk itu. Dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu sujud apa? Menyembah dia. What is anugerah? Anugerah itu apa sih saudara? Grace itu apa? Pemberian Allah yang begitu indah mulia. Yang diberikan untuk orang yang gak pantas menerimanya. Ini orang Majus. Dibilang sama orang Israel, lu gak pantas terima keselamatan dari Yahweh. Ya, tapi ketika mereka berjumpa dengan Yesus yang masih kecil, anak yang usia 2 tahun ya, Yesus itu saudara, memberkati kehidupan mereka. Sehingga mereka ini pulang dengan sukacita yang meluap. Anda perhatikan ya ketika orang-orang Majus ini masuk dan berjumpa Yesus, mereka tuh mengalami 2 macam anugerah. Yang pertama, saving grace. Katakan, tuh 2, 3. Belum semuanya, tuh 2, 3. Ya, anugerah yang menyelamatkan. Mereka terima Yesus, tubuh, jiwa, dan roh mereka ditebus oleh kuasa darah Yesus di masa depan. Ya, dan mereka ini menerima keselamatan. Dan ini gambaran saudara, mereka adalah orang-orang pertama selain orang Israel yang terima keselamatan global. Sehingga kita orang Indonesia pun sekarang menerima anugerah dari Tuhan Yesus Kristus. Sampai di sini yang ngerti katakan amin. Nah ini Natal. Kemudian saudara, sustaining grace. Katakan. Sekali lagi yang mantap, itu 2, 3. Apa? Anugerah yang menopang. Itu loh, menopang begini. Sepulang dari sana saudara, Tuhan ingatkan orang Majus. Kalian jangan lewat rute yang sama. Karena Herodes akan menjebak kalian. Pulang lewat jalan yang lain. Tuhan menyelamatkan. Tuhan memelihara. Tuhan menopang mereka, memimpin mereka, sehingga para Majus bisa pulang dengan selamat. Demikian juga saudara, your saving grace itu harus betul-betul Anda miliki. Jangan jadi orang yang sekedar beragama Kristen, tapi jadilah orang Kristen yang lahir baru. Katakan, saya harus lahir baru. Oh yang keras, tuh 2, 3. Ya jangan imanmu kepada Tuhan itu transaksional. Tuhan bisa kasih cuan apa buat saya? Tuhan bisa kasih saya keuntungan apa? Kita makanya banyak pengajaran sekarang menjadikan orang-orang Kristen little gods. Allah-Allah kecil, ilah-ilah kecil. Yang memaksa Allah melakukan apapun yang kita mau itu salah saudara. Ya your saving grace. Terima ketika engkau buka hati terima Yesus. Makanya di waktu Natal ini ayo kita perbarui komitmen kita untuk next year, tahun depan kita ini makin cinta Yesus. Makin sungguh-sungguh kepada Yesus.
Tema Natal yang saya pilih ya untuk tahun ini saudara adalah Hope Between Two Advents. Menjaga iman dan pengharapan di antara kedua Advent. Advent pertama sudah terjadi. Yesus datang sebagai bayi yang lemah. Tapi Advent yang kedua, Advent itu kan kedatangan ya. Advent yang kedua, Yesus akan datang di akhir zaman sebagai apa? Raja dan hakim yang sangat tegas. Membawa penghakiman. Nah banyak orang Kristen gak sadar, Tuhan Yesus tuh mau datang. Masih ngurus ini, masih ngurus itu ya, masih maunya yang duniawi terus. Dan saudara, Natal ini kita harus aware, ya bangkit. Jangan terlena oleh dunia ini, tapi mari kita ini menerima anugerah Tuhan yang sejati yang menyelamatkan kita dengan sungguh-sungguh. Amin saudara. Dan ini yang kedua adalah your sustaining grace. Ketika masa sulit engkau alami, carilah Tuhan. Jangan ketika masa sulit malah enggak ke gereja, malah mundur dari Tuhan. Jangan, justru pegang teguh tangan Tuhan. Serahkan kendali hidupmu kepada Tuhan. Supaya dia memimpin setiap keputusan Anda. Sehingga berkat Allah menaungi kita senantiasa. Akhirnya, tim musik silahkan naik nih loh. Kesimpulan kita, ketika hidup tidak baik-baik saja, ingatlah bahwa Tuhan Yesus Kristus, Sang Immanuel itu berjanji akan menyertai kita sekarang sampai kita masuk ke Yerusalem yang baru. Saya bilang amin saudara. Amin. Siapa yang mau disertai Tuhan? Lambaikan tangan. Kita butuh penyertaan Tuhan. Dan mari kita datang menyembah Dia dengan ucapan syukur. Ayo kita bagi diri sama-sama, kita datang pada Tuhan. Taruh tanganmu di dada kita, hampir Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk mengikuti setiap tuntunan Tuhan di dalam kehidupan kami. Di Natal ini Tuhan berikan kami hati yang peka terhadap tuntunan firman Tuhan, terhadap suara Tuhan, terhadap bimbingan Tuhan, dan kami gak mau punya hati yang berontak kepada Engkau. Kami rindu Tuhan untuk menjadi seperti orang-orang Majus yang penuh kasih, penuh kerinduan, mencari Tuhan. Dan ketika mereka berjumpa dengan Tuhan Yesus, mereka terima anugerah yang menyelamatkan, anugerah yang menopang kehidupan mereka. Kami juga mau terima anugerah itu Tuhan. Dan kami juga mau mempersembahkan hidup kami ini sebagai persembahan yang kudus dan yang menyenangkan hati Tuhan. Sertai Tuhan kami di dalam perjalanan iman kami, supaya kami semua boleh finishing well, setia sampai saat yang terakhir. Katakan, setia sampai saat yang terakhir. 1, 2, 3. Setia sampai saat yang terakhir. Karena kami tahu tuh, itulah goal kami, tujuan utama kami, yaitu Yerusalem yang baru. Dunia ini cuma sementara saja, tempat transit saja. Tapi tujuan kekal kami adalah surga yang mulia bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau mau turun di hari Natal ini untuk orang-orang seperti kami ini. Kau mengasihi, menebus dosa kami dan berikan kami hidup yang kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang terima anugerah Allah. Sama-sama berkata, amin. Beri kemuliaan paling meriah buat Tuhan Yesus. Tuhan menyertai kita. Haleluya.